062. Di sini saya akan menjelaskan luas lisan saya. Yang pertama ada teori abiogenesis. Dengan biogenesis, teori biogenesis lebih rasional daripada teori abigeonis. Teori biogenesis menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya, sedangkan teori abiogenesis menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Nah, bukti yang mendukung teori biogenesis itu adalah percobaan dengan dagingnya ditutup kain kasa menunjukkan bahwa belatungnya hanya muncul pada daging yang terbuka. Kelemahan dari teori abiogenesis yaitu tidak ada bukti dari ilmiah. Lalu ada soal yang kedua tentang otot jantung. Nah, otot jantung ini bekerja tanpa dipengaruhi oleh kehendak kita karena dikendalikan oleh saraf otonom. Apabila otot jantung dipengaruhi oleh kehendak kita dapat mengendalikan detak jantung kita secara sadar, yang dapat menyebabkan detak jantung menjadi tidak teratur atau bahkan berhenti. Yang ketiga ada usus buntu. Soal ketiga ada usus buntu. Nah, sebagai usus buntu ini sebagai tempat penyimpanan bakteri baik yang membantu proses pencernaan, sebagai organ imun juga, lalu sebagai organ vestigial. Lalu yang soal keempat ada fotosintesis pada kaktus. Kaktus melakukan fotosintesis dengan caranya sedikit berbeda dari tumbuhan pada umumnya. Adaptasi kaktus yaitu kaktus memiliki stomata yang terbuka di malam hari untuk mengurangi penguapan. Selanjutnya soal nomor 5 yaitu cloning dan etika. Cloning adalah proses penciptaan organisme baru yang identik secara genetik dan dengan organisme lain. Etika cloning yaitu cloning hewan menimbulkan pertanyaan etika seperti kesejahteraan hewan yang dikloning dan presentasi dampak lingkungan dari cloning. Lalu yang keenam ada satuan tidak baku. Adalah satuan yang tidak memiliki standar yang pasti dan tidak berbeda di setiap daerah. Contohnya ada jengkal, hasta, dapa, kaki, jempol, atau tangan. Nah, soal nomor 7, air tidak akan habis selamanya karena terjadi siklus air, yaitu yang pertama air menguap dari permukaan bumi, yang kedua uap air naik ke atmosfer dan membentuk awan, yang ketiga awan melepaskan air ke dalam bentuk hujan, yang keempat ada air yang jatuh ke bumi mengalir ke sungai, danau, atau laut, yang kelima ada air meresap ke dalam tanah dan menjadi air tanah. Lalu yang kedelapan ada soal nomor 8, penularan penyakit malaria karena gigitan nyamuk Apoheles betina yang terinfeksi parasit Plasmodium. Cara pencegahannya yaitu menggunakan kelambu saat tidur. Yang kedua, menguras bak mandi atau tempat penampungan air. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.